Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belva Rehandaifa dari kelas 2B Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Bisa dipanggil Raihan atau Belva juga boleh ya teman-teman. Nah, jadi dengan dibuatnya video ini kami ingin memberitahu untuk salah satu kasus atau topiknya pada pembahasan kali ini dengan adanya pentingnya kesehatan mental terhadap remaja. Nah, kenapa demikian? Karena kasus bunuh diri di kalangan remaja itu cukup tinggi dan dari kasus tersebut itu bisa dibilang sebagai perhatian yang cukup serius. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ini. Dari data yang diambil dari Pusiknas Polri mencatat bahwa terdapat 971 kasus bunuh diri di Indonesia. Data ini diambil dari bulan Januari hingga tanggal 18 Oktober 2023 dan pada kasus ini atau data ini itu bisa dibilang melebihi dari kasus yang ada di tahun 2022. Jadi pada tahun 2023 ini bisa dibilang peningkatan kasus dari yang tahun lalu-lalu. Kasus bunuh diri terhadap mahasiswa atau remaja seperti itu. Bisa dibilang wah cukup mengerikan ya teman-teman. Kita lanjut aja. Nah, selanjutnya ini ide bunuh diri bisa muncul karena faktor psikologis, seperti dengan adanya depresi. Seperti itu. Kenapa demikian? Nah, jadi bisa saja nih, dari mahasiswa ini mengalami depresi dikarenakan entah karena ada tekanan dari mental, tekanan batin, terus juga dari faktor kuliah seperti banyaknya tugas yang menumpuk, tugas yang tak kunjung selesai. Bahkan ada tekanan dari dosen ataupun orang tua ataupun keluarga sehingga ketiga elemen tersebut dapat membuat seorang mahasiswa tersebut mengalami depresi sehingga pada titik puncaknya mereka mengalami bunuh diri seperti itu. Nah, ini kesehatan mental penting untuk mengoptimalisasikan potensi dan menjaga kehidupan sosial yang seimbang dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga program edukasi dan layanan konseling di kampus dapat membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi tanda-tanda serta gejala dari kesehatan mental. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga, kesehatan mental yang baik juga merupakan investasi bagi kita untuk menuju masa depan yang cemerlang. Seperti itu. Jadi dengan pentingnya kesehatan mental dari kita, jadi tidak hanya kesehatan fisik saja yang perlu kita jaga, namun juga kesehatan mental kita. Karena apa? Karena dengan mental yang baik juga, kesehatan fisik sudah terjaga, kesehatan mental juga terjaga dengan optimal. Dengan kedua elemen tersebut, kita dapat menjalankan aktivitas fisik, aktivitas sosial, dan kegiatan apapun itu secara optimal tanpa ada gangguan atau halangan atau apapun seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Mahasiswa perlu mengontrol diri, yakin bahwa bunuh diri bukanlah jawaban, dan mencari pelampiasan positif untuk melampiaskan stres. Seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu perlu mencari kegiatan positif untuk menghilangkan stres, sehingga tidak ada pikiran untuk kita melaksanakan atau melakukan kegiatan bunuh diri. Karena juga kalau bisa dibilang-bilang itu sayang banget ya teman-teman kalau kita sampai harus bunuh diri cuma gara-gara tekanan-tekanan yang ada di perkuliahan, internal, eksternal, dan apapun itu. Jadi sangat tidak diperkenankan, bahkan sangat dilarang, bahkan di agama pun melarang kita untuk melakukan bunuh diri seperti itu. Nah ini, kedekatan pada Tuhan dan rasa bersyukur menjadi pemicu utama untuk menuju hidup yang penuh kebahagiaan. Lalu juga kesehatan mental mahasiswa adalah hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa dapat diminimalisir. Seperti itu. Cukup sekian materi tentang kesehatan mental terhadap remaja. Kita sebagai tenaga promosi kesehatan harus mengoptimalisasikan kesehatan mental, bukan hanya mengoptimalisasikan preventif pencegahan penyakit menular dan tidak menular yang ada di fisik, tapi juga mental itu perlu dijaga dan itu adalah tugas seorang promotor kesehatan. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.